Yo, Maiji. Oke, Maiji, hari ini gue bakal ngebahas alat-alat yang penting. Ini penting banget nih buat kita yang pengen hasil maksimal ya, dan nggak ribet juga. Karena menurut gue alat-alat ini nggak begitu ribet sih. Dan kalau misalkan gue mau styling rambut gue sendiri, kalau gue nggak ada alat-alat ini, ya mungkin gue ngerasa gaya rambut gue nggak maksimal kali ya. Jadi ya alat-alat ini menurut gue penting banget buat diri gue ya. Tapi kalau buat kalian, kalau misalkan kalian tidak mau pakai semua alat-alat ini, nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin hasilnya nggak begitu maksimal. Dan harus diingat ya guys, ini tuh tergantung tipe rambut. Jadi nggak semua rambut harus pakai alat-alat ini juga gitu. Jadi ada juga tipe-tipe rambut yang mungkin nggak perlu pakai alat ini juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi hari ini gue bakal ngebahas alat-alat apa aja yang bisa memudahkan kalian untuk styling rambut. Yang pertama, hair dryer. Kalau menurut gua peran hair dryer di styling rambut itu penting banget ya. Jadi selain buat mengeringkan rambut, hair dryer ini bisa membuat rambut kita tuh lebih ngembang ya. Jadi kalau buat kalian yang rambutnya mungkin rada tipis atau lepek gitu, kalau misalnya kalian keringin pakai handuk doang, itu nggak bakal bisa ngembang. Percaya sama gue, itu nggak bakal bisa ngembang. Karena kalau misalkan kita pakai handuk doang, itu pasti kita gini-giniin kan, kita gini-gini gitu. Itu sebenarnya bikin rambut rusak tau. Jadi kayak rambut kita keringin pakai handuk itu kan kasar ya guys. Jadi kalau kita gosok-gosok gitu tuh, apalagi ada yang gosoknya tuh kayak kenceng banget gitu loh, itu bakal bikin rambut kita tuh rontok dan ya rusak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai hair dryer, mungkin kalian cuma ya keringinnya cuma di gimana? Maksudnya di taplak-taplak gitu doang gitu. Atau ya kalau misalnya kamu digosok juga ya dikit aja gitu, jangan kenceng-kenceng. Soalnya rambut kita bisa rontok gitu loh. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian keringin pakai handuk juga nggak apa-apa gitu. Cuma ya resikonya bakal ditanggung sendiri lah gitu, kayak gimana. Dan kalau menurut gua pakai hair dryer itu selain bisa cepat mengeringin rambut ya. Jadi ini tuh ada fitur panasnya dan fitur dinginnya ya. Jadi kalau fitur panasnya itu ya mungkin bisa cepat ngeringin rambut kita, dan fitur dinginnya ini bagi kalian yang nggak tahu, fitur dinginnya itu bisa bikin rambut kita tuh kayak misalnya kita keringinnya ke belakang nih atau ke samping atau gimana. Jadi kalau misalnya kita pakai fitur yang dingin, itu tuh bakal kayak nge-hold posisinya gitu loh. Jadi kita tuh keringin pakai yang panas dulu awalnya. Jadi ketika rambut kita masih basah, kita bersihin. Kita keringinnya pakai yang panas gitu. Yang panas banget juga gitu, maksudnya ya yang normal aja gitu. Jadi kita keringin dulu. Kalau kalian ngerasa udah rada kering, nah finishingnya tuh pakai yang dingin gitu. Jadi ya, dia kayak nge-hold posisinya gitu loh. Nah, keuntungan memakai hair dryer itu, dia itu ada alat yang kayak gini guys. Gua nggak tahu ini namanya apa ya. Alat ini tuh sangat berguna banget buat kita yang kalau misalkan kita pengen ngarahin rambut kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, kemana. Jadi ini tuh memudahkan kita banget. Jadi buat kalian yang pengen pakai hair dryer, usahakan punya alat ini gitu. Ya depannya tuh kayak gini. Lubangnya tuh kayak kecil gitu dan tipis gitu. Hair dryer tuh emang bisa bikin rambut kita bervolume. Ya, bervolume. Jadi kalau buat kalian yang pengen beli hair dryer itu nggak usah beli yang mahal-mahal ya, menurut gue. Banyak kok yang murah-murah, gue beli juga murah banget. Gue lupa harganya berapa dan gue rasa gue beli murah banget. Paling mahal juga 200-an gitu, 200-an, 300 sudah paling mahal lah. Gue lupa gue beli berapa ini. Dan ada beberapa jenis hair dryer juga gitu, ada yang kecil, ada yang segede ini, ada yang lebih kecil lagi dikit, ada yang bahkan yang kayak hair dryer di hotel-hotel kan pasti kecil banget kan. Dan itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian pakai hair dryer yang kecil, itu tuh mungkin rambutnya lama ya keringnya ya, jadi bakal memakan waktu beberapa menit untuk kering gitu. Dan kalau biasa tuh yang kecil ya, kalau di hotel-hotel gue jarang banget menemukan alat ininya gitu, yang lurus sih pengarahnya gitu tuh nggak ada gitu, ininya tuh nggak ada kalau yang kayak yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau misalkan kalian dapat yang ada ininya ya bagus gitu.
Dan kalau menurut gue, kalau yang gede ini memang memakan listrik itu lebih banyak ya daripada yang kecil gitu. Kalau yang kecil itu lebih hemat gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian pengen dapat hasil yang maksimal, kalian memang harus pakai yang segede ini, yang gede ini ya. Tuh, dibandingkan dengan tangan gue. Dan untuk style rambut kayak keriting, wavy, atau lurus gitu. Nah, kalau misalnya untuk keriting, ada hair dryer yang khusus buat ngeringin rambut keriting sih sebenarnya. Cuma kalian kalau misalnya memang punya hair dryer yang begini aja, ya udah keringinnya nggak usah pakai yang ini karena rambut kalian kan keriting. Kalau misalnya kalian pengen ngembangin doang ya pakai yang ini doang. Tapi kalau misalnya kalian rambutnya keriting dan pengen dilurusin, ya mungkin pakai ini. Maksudnya ya nggak totally lurus banget juga. Ini cuma kayak membantu ngarahin aja, tergantung gaya yang pengen kalian bikin gitu. Kayak misalnya rambut keriting dia kalian pengen gaya slick back atau yang kayak gimana, ya untuk basicnya kalian ngarahinnya pakai ini ketika kalian keringin rambut gitu ya. Dan kalau untuk rambut wavy, depends juga kalau misalnya kalian pengen gaya rambut apa aja gitu. Kalau misalkan kalian pengen memang makin digelombangin, divolumin gitu kan, ya pakai ini juga bisa gitu loh. Jadi sebenarnya caranya itu pakai ini ya guys, apa namanya, sisir ya. Tapi karena sisir gua bukan sisir yang kayak, tau gak sih yang bulat gitu bentuknya. Nah itu yang kayak biasanya orang kalau ngeringinnya tuh kayak diputar gini, dikeringin kayak gitu. Cuma gua nggak ada sisir yang kayak gitu, jadi gua pakai sisir yang biasa aja. Itu mungkin buat bervolume ya poninya gitu. Tapi kalau biasanya gue buat rambut nggak pakai sisir kayak gitu sih, karena gue nggak pengen ribet guys. Jadi gue pengen yang kayak cepet dan hasilnya ya maksimal gitu. Jadi gue manual aja pakai tangan gitu, manual gitu. Gue gini pakai tangan gitu, manual aja gitu. Karena menurut gue ya udah cukup sih selama ini gue bikin rambut gitu. Hasilnya ya gue pos aja. Dan untuk rambut yang lurus ya, kalau menurut gue kalau pakai hair dryer sih menguntungkan juga ya, depends juga gaya rambutnya apa gitu. Kalau misalnya pengen spike, ya lo yang keringinnya ke arah atas aja gini, tuh ke arah atas gitu, keringinnya ke arah atas gitu. Dan orang memang nggak suka pakai hair dryer ya, mungkin ribet kali ya, jadi mereka pakainya handuk aja gitu. Dan kekurangan dari handuk tuh mungkin kalau misalkan rambut kalian panjang ya, panjang banget yang segini gitu, yang segini panjang segini atau segini lah, maksudnya kayak panjang lah gitu, lumayan panjang, nggak yang panjang segini ya guys, ya maksudnya lumayan panjang. Mungkin kalian pengen yang kayak ya udahlah nyantai aja, ngapain gue styling rambut gue, ya pengen gue nyantai aja gitu, maksudnya gayanya tuh yang biasa aja gitu, ya nggak apa-apa, bebas aja gitu loh. Makanya gue bilang tergantung style yang kalian buat dan tergantung kalian pengen hasilnya seperti apa gitu ya. Dan kalau menurut gue ya ini tuh penting banget, buat kalian. Sebenarnya ya untuk zaman sekarang sih cowok emang harus perlu banget ya hair dryer gitu. Ya pertama ya memang lebih cepat aja keringnya, dan hasil gaya rambut yang kita pengen itu lebih maksimal aja gitu. Dan gua udah pakai hair dryer ini tuh nggak ini juga sih, gua udah ganti beberapa hair dryer. Maksud gua udah pakai hair dryer itu semenjak gua ini ya kelas SMP kali ya, gua nggak tahu itu tahun berapa. Cuma gua udah lama banget pakai hair dryer karena gua ngerasa rambut gue kan, gue dari dulu rambut gue ya mungkin segini lah, maksudnya panjangnya segini-gini, kadang-kadang spike gitu kan. Jadi kalau gue harus ngeringin pakai handuk atau segala macem lama kan, jadi pakai hair dryer aja gitu kan, lebih cepet juga gitu. Dan ya setidaknya lebih ngembang lah, nggak lepek gitu, daripada gue keluar dari rumah rambut gue masih setengah basah kan nggak lucu kan guys. Dan kadang kalau misalnya kita setengah basah juga nggak bisa pakai produk, jadi harus benar-benar kering. Nah, selanjutnya gue bakal bahas tentang catokan. Nah, kalau untuk catokan ini ya sebenarnya buat kalian itu ini tuh nggak harus banget. Nah, tergantung jenis rambut kalian tuh apa dan styling rambut apa yang pengen kalian bikin gitu. Dan kalau gue ini tuh penting banget buat gue ya, penting banget. Selain hair dryer ini juga penting banget buat gue karena gue rambutnya kan wavy. Jadi kadang gue bukan pengen lurusin banget juga sih sebenarnya, karena menurut gue kalau misalkan gue bikin pakai catokan itu, kalau misalkan gue bikin rambut seharian gue keluar itu juga nggak lurus banget juga, apalagi udah kena produk kan. Jadi kalau misalkan buat kalian yang rambutnya sudah lurus, nggak perlu pakai catokan kalau menurut gue.
Kecuali kalian pengen yang kayak bagian depannya itu ya rambut lurus nih. Bagian depannya kalau misalnya kalian rambut lurus kan biasanya lurus gitu, lurus ke depan, lurus ke depan atau ke bawah, lurus atau gimana gitu kan. Sebenarnya misalkan kalian pengen ke belakang gitu kan, jadi gayanya kayak lebih ada volumenya gitu. Ya pertama kalian keringin pakai hair dryer dulu. Kalian bikin volume, habis itu pakai catokan, terus kalian catokinnya dengan cara ke belakang gini gitu, jangan lagi kalian catokinnya ke depan gitu. Jadi kalian catokinnya ke belakang gini, jadi kayak ada bentuk lingkaran ke belakang gitu. Jadi dia arahnya tuh ya ke belakang gitu, jadi dia nggak terlalu lurus, jadi dia rada gelombang dikit gitu loh. Itu untuk rambut lurus ya. Kalau untuk rambutnya keriting, pengen lurusin rambut itu memang rada makan waktu, karena ya kalian tau lah itu kan pasti capek lah ya. Cuma ya kalau pengen hasilnya maksimal ya udah harus capek gitu. Ya memang bikin rambut itu sebenarnya nggak gampang, cuma karena kita pengen yang simple aja ya, mungkin lebih gampangnya itu kalian ke salon atau ke barbershop langganan kalian yang minta aja dilurusin rambutnya gitu. Ya bukan lurusin sehari sekali ya, maksudnya dilurusin mereka pakai obat gitu loh, pakai apa sih namanya, jadi bonding ya kalau nggak salah. Itu bakal lurus kok rambut kalian, jadi ya itu salah satu caranya gitu. Dan kalau untuk rambut yang wavy gitu pengen lurus ya bisa aja kayak gua gitu, kayak ya udah nggak usah pakai sisir habis itu catok gitu, nggak usah dititil lah. Kalau menurut gua emang karena pengen yang tipis-tipis aja gitu loh, yang kayak tipis-tipis kelihatannya kayak ya udah lurus dikit gitu, nggak usah lurus banget juga, nggak apa-apa gitu, tergantung style yang kalian bikin juga ya, tergantung kebutuhan lah. Tapi sekali lagi ya ini tuh depends. Jadi kalau menurut kalian nggak pengen pakai catokan nggak apa-apa, nggak masalah gitu, karena menurut gua contohnya kalau misalnya kita lihat K-pop misalkan, kan rambut mereka tuh kayak on point gitu kan, kayak mereka sukanya rambutnya yang kayak berponi atau apalah gitu, banyak macamnya kan, rambut itu kayak banyak jenisnya. Gue juga nggak tahu namanya gaya rambut apa, cuma setahu gue, pengalaman gue bikin rambut itu, kalau mau bikin rambut kayak mereka itu ya memang membutuhkan banyak equipment ya. Jadi bukan cuma hair dryer doang, dan mereka pasti pakainya catokan gitu, jadi biar rapi dan pokoknya lebih maksimal lah kalau menurut gue. Karena selama ini kita cuma lihat dari bentuk rambutnya udah jadi gitu, tapi kita nggak tahu proses mereka bikin rambut kayak gimana gitu. Karena sebenarnya bikin rambut yang kayak mereka itu sebenarnya nggak gampang gitu loh, jadi bakal memakan waktu yang mungkin lama atau skill juga. Menurut gue nggak gampang bikin rambut kayak gitu kan. Gue aja bikin rambut kayak gini tuh ya mungkin memakan waktunya 15 menit lah ya. Menurut gue sih ya nggak bakal bisa instan banget juga kan, ya emang harus butuh waktu gitu. Karena gue orangnya tuh rambut buat gue tuh kayak penting banget gitu loh, jadi rambut tuh yang kayak bisa bikin muka kita lebih beda gitu, dan rambut penting lah menurut gue gitu. Jadi kayak harus bener-bener rapi dan ya stylenya harus bagus gitu, harus on point. Dan pengalaman gue pakai catokan ini udah lama juga. Gue dari zaman gue SMA, gue zaman gue masih sekolah dulu, gue ya suka K-pop lah dulu ya. Kayak Big Bang lah, ya G-Dragon lah gitu kan. Jadi gue sering bikin rambut gue tuh kayak ponian gitu, lurus gitu loh. Jadi gue butuh banget ini gitu. Tapi kalau sekarang kalau rambut gue ponian kayaknya gue rada gimana gitu. Kalau ini kan poninya tuh dikit gitu, kesini aja gitu arah sini. Tapi kalau ponian semua kayaknya nggak tahu ya. Lagian rambut gue masih pendek gitu. Nanti lah bakal gue bikin, kalau misalnya rambut gue panjang ya, gue bakal bikin gimana rambut gue ponian kayak gimana ya. Karena gue udah lama banget nggak bikin rambut ponian gitu. Kayak ala-ala K-pop gitu loh guys. Tunggu aja rambut gue panjang. Dan catokan ini juga bagi kalian yang pengen beli catokan tuh banyak ya jenisnya ya, dari yang bentuknya kecil sampai bentuknya gede gitu kan ya, kayak gini. Ini lumayan gede sih tuh, dari tangan tuh jarang gedenya kayak gini. Jadi ada yang bentuknya kecil ya, yang kecil banget, ada juga yang ya sedang atau gede gitu. Ya itu sebenarnya ada kelebihannya masing-masing gitu. Kalau yang kecil mungkin cocok buat cowok-cowok sebenarnya, karena rambut kita pendek kan. Kalau misalkan pengen gaya spike terus kayak beri-beri banget, kayak yang lurus banget rambutnya, itu bisa pakai yang kecil, jadi lebih gampang gitu, dan kalian juga bisa bawa kemana-mana kan karena bentuknya kecil gitu. Kalau biasa yang gede gini buat cewek sih sebenarnya, buat cewek. Cuma kadang kalau menurut gue, kalau rambut gue panjang, maksudnya setidaknya udah lebih panjang dari ini, kayaknya kalau pakai yang kecil tuh kayak ribet gitu, karena bentuknya kecil terus kayak ya lama gitu loh. Gue bakal lama pakainya. Jadi kalau misalkan gue pakai yang gede kayak gini tuh ya lebih mudah lah, lebih cepat. Jadi kalau menurut gue ini buat gue tuh penting banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba pakai catokan, ya kalian bisa beli lah. Catokan juga banyak harganya kok, bisa ada yang dari yang murah banget juga ada, yang sedang ada. Gue sih pakai merek Philips ya.
Jadi menurut gua ini udah pas banget buat gua. Ya pakai catokan juga tergantung gaya rambut sih. Kalau misalnya kalian nggak pengen pakai catokan nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, ini tuh nggak harus luar. Tapi buat gua harus banget biar maksimal. Kecuali gua keluar nggak pengen styling rambut ya, gua pengen pakai topi doang. Ya oke, nggak usah pakai catokan, nggak usah ngeringin rambut gua. Gua acak-acakin biar cepat kering gitu. Jadi habis itu pakai topi. Jadi nggak harus banget, ini nggak harus banget. Tapi kalau menurut gua ini buat gue harus banget. Dan menurut gue yang terakhir yang penting juga menurut gue ya, yang untuk bikin rambut kita itu lebih on point, lebih maksimal, yaitu hairspray. Hairspray ini gue tuh sebenarnya nggak bisa hidup tanpa hairspray ya sebenarnya, lebaynya gitu. Hairspray itu yang bikin rambut gue bisa tahan seharian gitu. Jadi kalau gue bikin rambut finishingnya gue nggak pakai hairspray, itu pasti bakal teracak gue seharian keluar. Misalkan rambutnya kayak gini nih, kalau gue nggak pakai hairspray kayaknya pas malam mungkin ya rada berantak dikit sih ya. Ya maksudnya nggak persis seperti ya apa yang kita mau lagi gitu di awal gitu. Jadi bakal berubah banget gitu. Dan hairspray juga banyak jenisnya, ada yang kayak kemarin gue bilang nih Mega Hold ya, ada yang strong. Jadi jangan salah beli, kalian harus baca dulu hairspray-nya itu, yaitu nge-hold ya strong gitu loh. Misalnya yang strong, kalau ini Mega Hold kan ada yang strong hold. Nah, jadi kalian harus make sure kalian baca dulu hairspray-nya. Dan hairspray banyak jenisnya juga, selain merek yang ini Goldwell, banyak juga yang lain, ada ekspor, ada apa namanya Barbara ya. Dulu pernah pakai Barbara sih zaman-zaman gue masih sekolah, tapi setelah itu gue udah nggak pakai. Gue gantinya ekspor. Jadi dari ekspor gue gantinya jadi Goldwell sekarang. Dan Goldwell ini menurut gue bagus ya, lumayan. Dan ekspor itu juga lumayan. Ekspor itu bentuknya hampir mirip kayak Goldwell, sama-sama warna hitam, cuma ekspor itu rada ramping, bentuknya tuh rada ramping lah gitu, rada lebih kecil lagi lah. Menurut gua itu pas banget karena ini penting banget buat gua dan buat kalian yang kayak kalian udah buat rambut susah-susah gitu, udah rapi gitu kan, kalian nggak mau dong seharian keluar terus rambut kalian tuh jadi acak kan, kecuali pengen gaya yang acak yang kayak kemarin gua bilang gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian pengen tetap stylenya tetap kayak gini gitu sampai 24 jam pakai spray, ada badai slow aja gitu, bakal tetap stay rambut kalian kayak gitu. Jadi buat kalian mau beli Goldwell ini tuh mungkin harganya ini ya tergantung ya. Kalau menurut gua nih harganya juga udah lumayan murah, ini 100 ribuan gitu, 120-an lah gitu something. Nah kalau menurut gua barang-barang yang tadi gua jelasin itu adalah barang-barang yang penting banget menurut gua ya ketika gua styling rambut. Jadi kalau misalkan gak ada barang-barang itu bukan berarti gue gak bisa styling rambut gue tanpa itu. Cuma gue pengen lebih maksimal aja gitu kan rambut gue. Jadi gue harus pakai barang-barang itu gitu loh. Yang penting rambut kita rapi gitu. Karena menurut gue rambut itu penting lah. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar stylingnya rapi dan niat ya, itu bakal dapat hasil yang mungkin lebih bagus. Ya guys, seperti mungkin model-model yang di luar sana, mungkin kalian nggak tahu gitu proses mereka rambutnya di styling itu kayak gimana kan. Jadi kalian cuma ngeliat dari hasilnya gitu. Mungkin kalian mikir kayak oh kayak gitu rambut itu kan gampang bikinnya gitu. Tapi sebenarnya tuh ribet kan bikinnya tuh, mungkin butuh proses lah. Nanti digini terus banyak macamnya gitu kan. Ya guys, kira-kira seperti itu ya penjelasan tentang barang-barang yang menurut gue penting untuk styling rambut yang mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Ya seperti biasanya kalian boleh like, comment, subscribe kalau kalian merasa video gue berguna buat kalian, dan kalian boleh share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Gue Wisli Bra, ciao.